Selamat pagi adik-adik semua. Selamat jumpa kembali. Kita akan belajar algoritma. Topik yang ke-8 yaitu fungsi standar. Abang harap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti seluruh topik-topik kita sampai nanti selesainya kalian dengan ujian akhir semester. Nah, oleh karena itu tetap kembalikan semangat belajarnya agar bisa memulai awal semester ini dengan nilai yang terbaik. Itu dulu di awal yang ingin abang sampaikan. Selanjutnya penjelasan yang ingin abang sampaikan tentang fungsi standar. Jadi fungsi standar itu adalah fungsi-fungsi yang sudah tersedia dalam pemrograman QBasic yang tidak perlu membuatnya lagi, hanya tinggal menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi fungsi itu adalah kumpulan prosedur dari program-program ya untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah tertentu. Itu fungsi. Nah, jadi fungsi standar, nah dia sudah ada perintah atau fungsi khusus yang untuk menyelesaikan masalah tertentu namun kita dalam penggunaannya hanya tinggal memanggilnya saja, ya, tinggal menggunakannya saja. Jadi di QBasic sudah disediakan fungsi-fungsi standar. Nah, kita akan bahas fungsi standar itu ada 3 jenis dia. Yang pertama ada fungsi string, lalu ada fungsi tanggal dan fungsi waktu. Ya, fungsi matematika maksudnya. Fungsi tanggal dan waktu sama itu maksudnya. Fungsi matematika. Ya. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama itu adalah fungsi string. Nah, fungsi string ya ini merupakan fungsi standar yang dipakai khusus untuk mengolah dan memanipulasi data string. Data string, nah ya, kita ulang kembali ini ya. Dalam QBasic adalah data yang menggunakan simbol variabel lalu diikuti dengan tanda string atau $. Dan datanya akan diapit dengan simbol tanda petik ganda. Nah, itulah data string. Ya, contoh variabel string. Kata string ya. Nama variabel lalu diakhiri dengan simbol string, lalu isinya diapit dengan petik ganda dan datanya ini disebut dengan variabel string atau data string. Nah, jadi itu kita mengolah data-data yang seperti itu. Nah, berikutnya apa saja jenis-jenis fungsi string antara lain. Nah, yang pertama adalah len. Data stringnya berfungsi untuk menghitung panjang sebuah string. Kita langsung masuk ke contoh program ya. Contoh ada variabel namanya kata string. Selamat belajar fungsi string print len string. Maka hasilnya adalah 29. Kita akan coba dalam pemrograman ya. Kita jalankan langsung program QBasic-nya sesuai dengan contoh program yang sudah disediakan di dalam materi. CLS lalu kata string sama dengan petik ganda selamat belajar fungsi string ya. Nah, kalau dihitung dengan digunakan fungsi len ya, len kurung kata string ya, kalau kita jalankan hasilnya adalah 29 ya. Nah, len string itu menghitung jumlah karakter, bisa kita artikan seperti itu, bisa juga menghitung panjang sebuah string. Jadi yang dihitung ini ikut spasi-spasinya juga dihitung. Itu fungsi len ya. Nah, yang kedua fungsinya adalah left string. Ini ada kita menggunakan left tapi harus ada stringnya. Ini untuk mengambil sejumlah karakter ya, sejumlah karakter dari sebelah kiri. Contohnya ini ada kata lalu print left string kata left ya sebanyak 5, berarti mengambil karakter string dari sebelah kiri sebanyak 5. Oke, kita coba jalankan. Ini variabelnya tetap print, kita gunakan fungsi stringnya adalah left string, variabelnya kata yang diambil sebanyak 5. Oke, maka ketika kita jalankan jawabnya adalah selam ya, hasilnya selam. Nah, pas ya. Lalu yang ketiga right string berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter ya, sama sejumlah karakter juga
dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, nanti tinggal kalian buat aja programnya, print write string kata string sebanyak 6, maka hasilnya adalah string. Oke, hasilnya string. Ini kita ganti dia, fungsi yang berikutnya adalah write string sebanyak 6, hasilnya adalah string. Oke, nah itu dia semua. Program ini sudah abang jalankan ya untuk fungsi-fungsinya. Jadi abang membacakannya saja, contohnya sudah ada, tinggal kalian praktekkan saja. Lalu mid string ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter, ya ini kurang semua ya, sejumlah karakter dari posisi tertentu dan jumlah karakter tertentu. Contoh print mid string kata string 97. Nah, kita mau ambil kata belajar. 9 ini adalah posisinya. Dari mana posisinya? Kita hitung karakternya, 1 2 3 4 5 6 7, spasinya dihitung 8 9. Berarti 9 itu posisi awalnya dulu ditentukan, makanya itu posisi ya. Mid string posisi, lalu 7 itu jumlahnya, jumlah karakter yang mau diambil 1 2 3 4 5 6 7, makanya hasilnya adalah belajar. Oke, kita coba saja langsung di program print mid string kata posisi 9, jumlah karakter yang diambil adalah 7, maka hasilnya adalah belajar ya. Oke, itu dia untuk yang keempat, mid. Rtrim itu untuk berfungsi menghilangkan spasi dari sebelah kanan. Nah, ini ada spasinya, sengaja dibuat sebelah kiri dan sebelah kanan ada spasinya. Kalau dengan perintah rtrim, maka dia akan hilang spasinya. Nah, sebagai contoh ini kata sukses selalu, kita ganti dulu variabelnya, kata sama dengan spasi, sukses selalu spasi. Ya, jadi kalau kita print dengan perintah rtrim string, variabelnya adalah variabel stringnya kata string, hasilnya yang muncul adalah sukses selalu, namun nggak nampak dia karena yang dihilangkan adalah spasi ya. Namun sebelah kanan itu sudah ada, tidak ada lagi spasinya. Nah, kalau yang berikutnya ini akan lebih nampak dia, ltrim itu berfungsi untuk menghilangkan spasi dari sebelah kiri. Nah, variabelnya sama, hanya perintahnya yang kita ubah fungsinya ya, ini menjadi ltrim ya. Kalau kita jalankan, nah lihat, jadi dia rapat, dia sukses selalunya hilang spasi sebelah kirinya ini ya. F5 tetap sukses selalu tapi lebih rapat dia. Nah, itu dia untuk ltrim. Lalu ada ucase untuk mengubah huruf non kapital menjadi kapital ya. Ini dia awalnya non kapital, dengan perintah ucase dia jadi kapital. Nah, bagaimana caranya? Ini kita hapus saja dulu. Sukses selalu. Oke ya. Nah, kita gunakan perintah ucase string, mengubah menjadi huruf kapital. Variabel stringnya awalnya adalah non kapital, dengan perintah ucase dia menjadi kapital ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya sumbernya dia menjadi kapital, sukses selalu ya. Kalau kita tampilkan dengan perintah lcase, ini kebalikannya ya, lcase ya, maka ketika dijalankan dia menjadi non kapital. Nah, itu fungsi ucase dan lcase. Lcase berfungsi untuk mengubah huruf kapital menjadi non kapital ya. Lalu ini untuk menduplikasi atau mengcopy karakter, boleh langsung dicoba di sini programnya ya. Ini dia programnya. String numerik berfungsi untuk mengubah tipe data string menjadi tipe data numerik. Ini juga programnya sudah ada, sudah jalan. Jadi dia hanya menggabungkan jadinya ya, string str string ya. Jadi tidak angka lagi dia. Lalu berikutnya adalah chr string. Nah, ini mengubah fungsi angka menampilkan karakter ASCII. Nanti ada kode-kode. ASCII itu adalah kode American Standard Code ya, Instruction, American Standard International Instruction ya.
Jadi kode-kode standar Amerika itu sudah ada dalam komputer. Nah, kode itu dalam karakter dia bisa diubah. Lalu ASC, nah ini kebalikannya untuk menampilkan nomor ASCII dari suatu karakter. Jadi kalau ada dia karakter, kode ASCII-nya berapa? 81. Ya, ini kebalikannya. Nah, jadi kalau kalian mengetahui karakter ini, kode ASCII-nya berapa? Gunakan perintah ASC. Nah, kita coba ini ya, misalnya ASC print ASC. Nah, harus pakai tanda petik karena dia karakter Q di situ, huruf Q kapital ya, huruf Q besar. Kalau kita jalankan, kodenya adalah 81. Kalau misalnya A, karakter A kapital, kodenya adalah 65. Kalau dia A non kapital, A kecil ya, F5 97. Jadi beda dia. Ini kode ASCII. Ya, di dalam komputer kode itu dia dikenal dan sebaliknya ya. Nah, itu dia untuk ASC. Lalu ada space, ini berfungsi untuk menyisip spasi di antara string. Ya, ini dia. Misalnya kita mau cetak kata amik, print amik, titik koma, space 5 medicom. Maka hasilnya amik, lalu ada spasi dulu sebanyak 5 medicom. Nah, itu dia untuk fungsi string. Fungsi tanggal ya, date string untuk menampilkan tanggal aktif dalam sistem komputer. Tipe data tanggal ya. Tanggal itu ya begini aja. Misalnya mau menampilkan tanggal, print date string F5, maka tanggal komputer datang dia. Kita buat. Nah, kalau kita lihat di situ dia bulannya bulan 1, bulan dulu ya, tanggal 14 tahun 2021. Ya. Nah, itu untuk tanggal. Kalau waktu ya tinggal diganti aja print time string. Maka dia tampilkan waktu sekarang 8.48. Abang sedang mengerjakan video ini untuk kalian gunakan nanti jam 9 ya. Oke, itu waktu. Nah, itu fungsi tanggal dan waktu ya. Lalu fungsi matematika. Fungsi matematika ini sudah ada penjelasannya, tinggal digunakan saja dengan menggunakan perintah print ABS. ABS itu menghasilkan nilai mutlak. Nah, kita akan cobakan. Misalnya abang buat di sini print ABS 5. 5 itu fungsi absolutnya adalah 5 juga. Kalau dibuat pun dia minus 2,5 F5 3,5, nilai absolutnya adalah 3,5. Jadi absolut itu menghasilkan nilai mutlak. Berapa nilai yang mau ditampilkan, itulah nilai mutlaknya. Lalu file string mengubah tipe data string menjadi tipe data numerik. Ya, ini sama dia ya. Seperti fungsi CR ke string numerik ini, sama seperti ini. String numerik ya. Lalu ada sin angka, mencari nilai sinus. Nah, misalnya sinus 30. Nah, berapakah nilai sinus 30? Minus 0,98. Titik itu 0 ya, ada 0 di awalnya. Nah, itu nilai sin. Kalau nilai kosinus 30 minus 0 ya, 0, bukan minus, 0,1542515. Nilai tan dari 60 dan seterusnya. Itu dia untuk fungsi matematika. Ada nilai sinus, kosinus, tangen, integer. Nah, integer ini membulatkan bilangan pecahan. Misalnya kita mau bulatkan pecahannya begini, kita buat saja di sini int. Nah, tentu angkanya adalah angka pecahan. Pecahannya adalah 23, koma dengan titik ya, 4568. Contoh, kalau kita bulatkan dengan fungsi integer, maka kalau kita jalankan yang muncul hanya 23. Ya, dibulatkan dia koma, 0,4568-nya dihilangkan. Itu dia untuk int. SQR mencari akar dari sebuah bilangan. Akar ya, yang gampang-gampang aja. Misalnya akar dari 100, 10 ya. SQR dari 100 dalam kurung, maka jawabnya adalah 10 ya. Akar 100. SQR itu fungsi akar.
Lalu modulus. Modulus itu mencari sisa bagi suatu bilangan. Nah, cara penulisannya begini, angka dulu, lalu mod, lalu angka yang dibagi. Bagi berapa dia? Contoh, misalnya kita mau buat print 10 dibagi 2, ya kan? 10 bagi 2. Print 10 mod 2. Maka jawabannya adalah 0. Ya. Print 10 mod 2. Jawabannya adalah 0. 10 dibagi 2. Coba kita buat dalam kurung ini. Ya, 10 ini dibaginya. 10 dibagi 2. Berapakah sisa baginya? Modulusnya ya. 10 mod 2. Oke, gini aja ya. 10 mod 2 adalah 0. Lihat sebelah kanannya ya, 0 jawabannya. Kalau dia ini, oke, kasih spasi aja. 10 spasi mod 2. 10 bagi 2, 5. Ada sisanya? Sisanya 0. Kalau misalnya 10 dibagi 3, 10 bagi 3 berapa? 10 bagi 3, kita buat dia 3, ya kan? 3 kali 3 9. Sisa 1 kan, itu dia. Ada sisanya. Kalau kita jalankan F5, sisa 1. Gitu dia. Nah, jadi contoh lagi, misalnya 8 dibagi 4. 8 bagi 4 2. Pas dia, 2 kali 4 8, gak ada sisanya, maka sisanya 0. 8 dibagi 3. Nah, 8 bagi 3 2, ya kan? 3 kali 2 6. 3 kali 2 6. Sisanya berapa? 2. Nah, gitu dia. Sisanya yang ditampilkan. Itulah fungsi modulus. Ya. Nah, itu dia untuk fungsi-fungsi standar. Gampang lah ini ya. Kalian hanya tinggal menggunakannya. Namun kalian harus paham apa fungsi dari perintah-perintah atau fungsi standar yang disediakan oleh QBasic. Oke. Abang rasa itu saja pertemuan kita. Selamat mengikuti pelajarannya. Tetap semangat menyelesaikan post-test yang ada dari topik kita ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.